Bayangkan sebuah langit yang dipenuhi dengan ancaman yang datang dari segala penjuru, pesawat tempur yang terbang dengan kecepatan tinggi, rudal balistik yang menembus atmosfer, dan drone-drone kecil yang hampir tak terdeteksi. Di tengah kekacauan ini, satu pertanyaan besar muncul. Bagaimana cara melindungi negara dari serangan udara yang semakin canggih dan tak terduga? Jawabannya ada pada sistem pertahanan udara tercanggih yang dirancang untuk menghentikan segala ancaman di langit. Dari Rusia dengan sistem S-400 Triumph yang mengerikan, hingga Amerika dengan Patriot yang telah terbukti handal dalam mencegat rudal, setiap teknologi ini punya peran penting dalam membentuk masa depan peperangan modern. Di video ini, kita akan menyelami beberapa sistem pertahanan udara paling canggih yang mendominasi dunia. Sistem pertahanan rudal dunia terus berkembang pesat, dengan berbagai negara mengembangkan teknologi canggih untuk menghadapi ancaman udara. Salah satu sistem yang menonjol adalah Rusia dengan S-400, yang dirancang untuk melawan pesawat, rudal balistik, dan drone dengan jangkauan hingga 400 km dan kemampuan melacak lebih dari 100 target secara bersamaan. Selain itu, sistem pancir S-1 juga menjadi andalan Rusia untuk pertahanan jarak pendek dan menengah, efektif dalam melawan pesawat, helikopter, dan rudal jelajah. Sistem Patriot dari Amerika Serikat juga tetap menjadi andalan dalam mempertahankan area kritis dengan kemampuan menembak jatuh ancaman hingga ketinggian 24 km. Di sisi lain, sistem SAMTT dari Eropa menawarkan fleksibilitas tinggi, mampu menghadapi berbagai ancaman udara dan diintegrasikan dengan sistem modular. Israel juga mengembangkan sistem David's Sling untuk menangkal rudal balistik dan ancaman udara lainnya. Sementara S-400 Rusia menjadi yang terkuat di dunia berkat kemampuannya melacak dan menghancurkan berbagai jenis ancaman dengan akurasi tinggi. Sistem pertahanan seperti S-400 juga dilengkapi dengan berbagai jenis rudal yang dirancang untuk berbagai jarak dan ketinggian, seperti rudal 40N6 yang dapat menjangkau hingga 400 km dan 9M96 yang efektif dalam menghadapi ancaman jarak dekat. S-400 memiliki kemampuan untuk beroperasi secara terintegrasi dengan sistem pertahanan lainnya, termasuk sistem S-300 dan kemungkinan sistem masa depan seperti S-500, menjadikannya pusat komando yang sangat canggih. Di sisi lain, sistem seperti Iron Dome dari Israel telah terbukti sangat efektif dalam menangkis roket dan drone dengan waktu respons yang sangat cepat, memberikan perlindungan langsung bagi kota dan fasilitas penting. Keseluruhan, teknologi pertahanan udara yang terus berkembang ini menunjukkan bagaimana negara-negara berusaha melindungi diri mereka dari ancaman modern, seperti pesawat siluman dan rudal balistik, dengan sistem yang semakin kompleks dan efektif, siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul di medan perang masa depan. Perkembangan sistem pertahanan udara ini tidak hanya berfokus pada peningkatan jangkauan dan ketepatan, tetapi juga pada kemampuan untuk mengatasi ancaman yang semakin canggih dan beragam. Sistem seperti S-400 dan David's Sling di satu sisi, dan SAMTT di sisi lain, menggambarkan tren global dalam menciptakan sistem modular yang dapat diupgrade dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional yang berubah. Selain itu, kemajuan dalam teknologi radar dan sensor yang mampu mendeteksi dan melacak berbagai ancaman, termasuk pesawat siluman dan rudal balistik, semakin meningkatkan efektivitas sistem pertahanan ini. Penggunaan radar array aktif yang canggih pada S-400, misalnya, memungkinkan deteksi lebih baik terhadap ancaman yang sulit dideteksi, sementara teknologi intersepsi yang cepat dan akurat pada David's Sling memberikan perlindungan terhadap serangan rudal jarak jauh. Dengan inovasi-inovasi ini, negara-negara di seluruh dunia berusaha menjaga keunggulan strategis mereka dalam menghadapi potensi invasi atau serangan udara, sambil memastikan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan dinamika ancaman global. Selain itu, pengembangan sistem pertahanan udara modern juga semakin mengarah pada integrasi teknologi kecerdasan buatan, AI, dan sistem otonom untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan respons terhadap ancaman. Dengan AI, sistem dapat menganalisis data dalam waktu nyata, mengidentifikasi ancaman dengan lebih akurat, dan memprediksi pola serangan untuk merespons lebih efektif. Hal ini memungkinkan sistem pertahanan untuk beroperasi dengan lebih efisien, terutama dalam situasi yang melibatkan berbagai ancaman sekaligus, seperti serangan udara multidimensi dengan pesawat, drone, dan rudal. Selain itu, penggunaan sistem berbasis cloud juga memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, memberikan pemantauan yang lebih luas dan mempercepat koordinasi antar unit pertahanan. Negara-negara dengan teknologi pertahanan canggih ini, seperti Rusia, Amerika, dan Israel, memperkuat posisi mereka di panggung global dengan kemampuan untuk menghadapi ancaman dari berbagai pihak, termasuk negara-negara dengan kemampuan militer tinggi maupun kelompok teroris yang menggunakan senjata canggih.
Sementara itu, fleksibilitas dan kemampuan upgrade sistem ini memungkinkan mereka untuk terus menjaga keunggulan teknologinya dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Dengan demikian, perlombaan untuk menciptakan dan mengimplementasikan sistem pertahanan udara terbaik akan terus berlanjut dengan dampak yang signifikan bagi keseimbangan kekuatan militer dunia di masa depan. Seiring dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan ancaman terhadap stabilitas internasional, sistem pertahanan udara akan terus menjadi elemen vital dalam strategi militer global. Negara-negara yang memiliki akses terhadap teknologi terbaru, seperti sistem rudal canggih atau kemampuan deteksi berbasis radar dan satelit, akan semakin menekankan pentingnya kemandirian dalam pertahanan udara mereka. Keberhasilan suatu negara dalam membangun sistem pertahanan yang efektif tidak hanya akan bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan untuk mempertahankan dan mengoperasikan sistem tersebut dalam berbagai kondisi, termasuk dalam menghadapi gangguan dari serangan elektronik atau siber. Inovasi dalam teknologi pertahanan udara juga membuka jalan bagi pengembangan senjata futuristik, seperti sistem energi terarah, laser, yang dapat menghancurkan target dengan presisi tinggi tanpa mengandalkan rudal atau amunisi konvensional. Sistem semacam itu berpotensi menjadi pengubah permainan dalam konflik udara, menawarkan solusi yang lebih efisien, dengan biaya operasi yang lebih rendah dan kemampuan untuk menanggulangi ancaman dalam jangka panjang. Selain itu, keberhasilan dalam penggunaan sistem pertahanan udara yang terintegrasi secara luas juga akan menciptakan tantangan baru dalam aspek taktik dan strategi perang. Negara-negara mungkin akan berfokus pada cara-cara untuk menghindari atau menembus pertahanan udara yang sangat canggih, seperti dengan pengembangan pesawat siluman, drone, atau bahkan rudal balistik yang lebih cepat dan lebih canggih. Dengan demikian, evolusi sistem pertahanan udara tidak hanya mencakup peningkatan teknologi, tetapi juga adaptasi terhadap taktik dan strategi yang terus berkembang. Seiring waktu, kita akan melihat semakin banyak negara yang mengadopsi pendekatan yang lebih holistik terhadap pertahanan udara, dengan sistem yang lebih terintegrasi dan canggih yang mencakup berbagai level ancaman, dari serangan jarak dekat hingga ancaman global yang lebih besar. Hal ini akan menciptakan dinamika baru dalam aliansi militer, memperkuat pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan mengancam keamanan global. Di masa depan, potensi kemajuan dalam teknologi pertahanan udara juga dapat mengarah pada perkembangan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman yang terus berubah. Misalnya, sistem pertahanan yang lebih berbasis pada kecerdasan buatan, AI, dan pembelajaran mesin learning, dapat meningkatkan kemampuan prediksi dan analisis, memungkinkan mereka untuk menanggapi ancaman dengan kecepatan yang lebih tinggi dan tingkat akurasi yang lebih besar. AI dapat membantu dalam mengidentifikasi pola serangan, mengenali ancaman lebih cepat, dan secara otomatis mengatur prioritas respons, mengurangi ketergantungan pada intervensi manusia. Namun, dengan semakin canggihnya teknologi, tantangan baru akan muncul dalam hal pengelolaan dan perlindungan sistem itu sendiri. Keamanan siber akan menjadi bagian integral dari pertahanan udara, karena ancaman dunia maya dapat mengakibatkan kerusakan besar jika sistem pertahanan udara disusupi. Negara-negara harus mengembangkan infrastruktur pertahanan yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga tahan terhadap serangan digital yang dapat merusak kemampuan operasional mereka. Di luar itu, kemajuan dalam sistem pertahanan udara akan turut merangsang perkembangan lebih lanjut dalam sistem pertempuran berbasis ruang angkasa. Dengan satelit yang semakin penting dalam mendeteksi ancaman dan mendukung sistem pertahanan udara, negara-negara besar akan semakin mengarahkan perhatian mereka pada perlindungan dan pengembangan sistem pertahanan di luar atmosfer bumi. Hal ini membuka kemungkinan untuk menciptakan pertahanan udara multilevel yang dapat mencakup pertahanan di ruang angkasa, atmosfer, dan permukaan bumi, beradaptasi dengan berbagai ancaman dari berbagai arah. Selain itu, sistem pertahanan udara yang lebih canggih ini juga dapat mengubah cara negara-negara merencanakan dan melaksanakan operasi militer. Dengan kemampuan untuk melindungi wilayah udara lebih efektif dan mengatasi berbagai jenis ancaman secara bersamaan, negara akan lebih percaya diri dalam mengambil langkah-langkah ofensif atau mempertahankan wilayah strategis. Kemampuan untuk melawan serangan udara dengan lebih efisien dapat mengurangi kerugian militer dan sipil, mempercepat pengambilan keputusan dalam situasi konflik, dan memungkinkan negara untuk mempertahankan kendali atas wilayah udara mereka dengan lebih baik. Pada akhirnya, pengembangan sistem pertahanan udara akan terus menjadi pilar penting dalam menjaga keamanan nasional dan global. Mengingat ancaman yang semakin kompleks dan beragam,
Negara-negara akan terus berinovasi untuk memastikan bahwa mereka siap menghadapi serangan dari segala arah, baik yang datang dari udara, laut, darat, atau bahkan ruang angkasa, dengan teknologi yang semakin canggih dan lebih terintegrasi. Hal ini akan mengubah lanskap pertahanan global, menjadikan perlindungan wilayah udara sebagai salah satu prioritas utama dalam strategi keamanan nasional. Di samping kemajuan teknologi, dinamika geopolitik juga akan memainkan peran kunci dalam evolusi sistem pertahanan udara. Ketegangan antar negara dan pergeseran aliansi militer dapat mendorong negara-negara untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka, bahkan menciptakan persaingan baru dalam pengembangan sistem pertahanan yang lebih canggih. Negara-negara dengan kemampuan teknologi tinggi seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China kemungkinan akan terus mendominasi dalam hal inovasi dan pengembangan, sementara negara-negara lain, terutama yang berada di zona konflik atau memiliki wilayah strategis, akan berusaha untuk memperoleh atau mengembangkan sistem pertahanan serupa untuk memastikan kedaulatan mereka. Selain itu, potensi proliferasi teknologi pertahanan canggih, seperti sistem rudal dan radar, akan membuatnya semakin sulit untuk menjaga keseimbangan kekuatan global. Negara-negara yang lebih kecil mungkin akan berfokus pada peningkatan kemampuan pertahanan udara mereka melalui pembelian teknologi dari negara-negara yang lebih maju atau dengan membangun aliansi strategis untuk mengakses sistem pertahanan bersama. Ini dapat mendorong pembentukan blok-blok pertahanan baru dengan negara-negara yang saling mendukung dan berbagi teknologi serta informasi intelijen, menciptakan jaringan pertahanan yang saling terintegrasi. Pergeseran dalam karakteristik perang juga akan mempengaruhi bagaimana sistem pertahanan udara berfungsi. Ancaman dari drone dan kendaraan udara tak berawak, UAV, yang semakin canggih memerlukan sistem pertahanan yang tidak hanya fokus pada pesawat dan rudal, tetapi juga pada serangan dari perangkat kecil namun sangat berbahaya ini. Oleh karena itu, negara-negara mungkin akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang lebih fleksibel dan beragam, mampu menangani berbagai ukuran ancaman, dari yang besar seperti pesawat tempur, hingga yang kecil seperti drone. Dalam jangka panjang, ada potensi pengembangan sistem pertahanan udara otonom yang dapat bekerja tanpa intervensi manusia. Dengan memanfaatkan kemampuan kecerdasan buatan dan robotika, sistem ini dapat melakukan deteksi, analisis, dan intersepsi ancaman dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. Selain itu, otomatisasi dalam sistem pertahanan juga memungkinkan respons yang lebih cepat, mengurangi kemungkinan kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kerugian besar dalam situasi kritis. Namun, meskipun ada potensi besar dalam otomatisasi dan kecerdasan buatan, ketergantungan pada teknologi ini juga dapat membawa risiko baru. Serangan terhadap infrastruktur digital dan siber dapat menjadi salah satu tantangan terbesar dalam beberapa dekade mendatang, mengingat bahwa ancaman siber dapat merusak kemampuan sistem pertahanan udara dan memanipulasi data untuk membuat keputusan yang salah. Oleh karena itu, pengembangan sistem pertahanan udara masa depan akan sangat bergantung pada kemampuan negara untuk melindungi dan mengamankan jaringan sibernya, sekaligus menjaga keselarasan antara teknologi, kebijakan, dan taktik militer. Di tengah inovasi dan tantangan ini, sistem pertahanan udara tetap menjadi fondasi utama dalam memastikan keamanan dan kestabilan global, karena pengendalian wilayah udara menjadi semakin penting dalam konteks konflik modern. Negara-negara yang dapat mengembangkan dan mengoperasikan sistem pertahanan udara yang canggih akan mendapatkan keunggulan strategis yang sangat signifikan, baik dalam mencegah ancaman maupun dalam mendominasi medan perang yang semakin didominasi oleh teknologi canggih. Kedepannya, perkembangan sistem pertahanan udara juga akan dipengaruhi oleh kebijakan internasional dan perjanjian pengendalian senjata. Misalnya, negara-negara yang terlibat dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir, NPT, atau Perjanjian Pembatasan Rudal dapat merasakan dampak dari peraturan yang mengatur penggunaan dan penyebaran teknologi pertahanan canggih. Hal ini dapat menciptakan tantangan dalam hal transparansi, serta upaya negara-negara untuk memperkuat pertahanan mereka tanpa melanggar peraturan internasional. Negara-negara akan terus mencari cara untuk memperkuat kemampuan pertahanan mereka dengan tetap memperhatikan kesepakatan internasional, yang bisa menyebabkan ketegangan diplomatik jika negara merasa terancam atau tertinggal dalam perlombaan teknologi pertahanan. Selain itu, kebutuhan akan interoperabilitas antar negara yang memiliki sistem pertahanan udara canggih akan semakin penting, terutama di wilayah-wilayah yang sering mengalami ketegangan atau potensi konflik, seperti Eropa, Timur Tengah, atau Asia Pasifik.
Negara-negara yang tergabung dalam organisasi pertahanan seperti NATO atau aliansi serupa kemungkinan akan mengembangkan sistem pertahanan udara yang lebih terkoordinasi, memungkinkan mereka untuk berbagi informasi intelijen secara real-time dan berkoordinasi dalam menanggapi ancaman bersama. Hal ini akan mengarah pada pembentukan sistem pertahanan udara multinasional yang lebih terintegrasi, memanfaatkan teknologi tinggi untuk memperkuat pertahanan kolektif dan meningkatkan efektivitas operasional. Selain aliansi militer, kemajuan teknologi dalam pertahanan udara juga akan membawa dampak pada dinamika ekonomi global. Negara-negara yang dapat mengembangkan atau mengakses teknologi pertahanan udara canggih dapat memperoleh keuntungan strategis yang besar, baik dalam hal keamanan nasional maupun dalam pengaruh global. Sebaliknya, negara-negara yang tertinggal dalam hal kemampuan pertahanan dapat menghadapi risiko peningkatan ketergantungan pada negara-negara besar atau pemasok teknologi yang dapat memengaruhi kebijakan luar negeri dan hubungan diplomatik mereka. Di sisi lain, dengan semakin berkembangnya teknologi, seperti radar berbasis kuantum, sensor yang lebih sensitif, dan kemampuan intersepsi berbasis laser, kita juga akan melihat munculnya tantangan baru dalam hal pengelolaan data besar, big data. Sistem pertahanan udara yang semakin terhubung dan canggih akan menghasilkan volume data yang sangat besar, yang harus diproses dan dianalisis dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, pengelolaan data secara efisien akan menjadi salah satu tantangan utama bagi negara-negara yang ingin memastikan bahwa sistem pertahanan udara mereka tetap efektif dan dapat merespons ancaman dengan cepat. Di masa depan, kita mungkin juga akan melihat lebih banyak negara yang berinvestasi dalam teknologi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan pertahanan udara yang lebih mandiri. Misalnya, negara-negara yang memiliki potensi untuk mengembangkan industri teknologi tinggi, seperti India, Jepang, dan Korea Selatan, kemungkinan akan terus memperkuat kapasitas mereka dalam menciptakan sistem pertahanan udara domestik yang tidak bergantung pada negara-negara besar penghasil teknologi. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada negara-negara tertentu, sekaligus membuka peluang bagi negara-negara tersebut untuk bersaing lebih kuat di pasar global. Dengan kemajuan yang terus berkembang, kita memasuki era di mana perlindungan udara menjadi semakin penting dalam menjaga kedaulatan negara dan mencegah serangan yang dapat merusak kehidupan serta infrastruktur vital. Kedepan, sistem pertahanan udara akan menjadi lebih kompleks, lebih terintegrasi, dan lebih canggih, sekaligus menciptakan tantangan dan peluang baru dalam ranah militer, teknologi, dan diplomasi internasional. Seiring dengan semakin tingginya ketergantungan pada sistem teknologi ini, pertanyaan tentang keberlanjutan, biaya, dan dampak sosial dari pengembangan pertahanan udara akan terus menjadi bagian penting dari diskursus global yang harus dihadapi bersama.